Ngeluarin uang 10 juta itu nggak kecil ya. Dengan budget segini tentunya banyak banget pilihan ponsel yang asik. Dan kalau kita ngeluarin duit sampai 10 juta buat ponsel gaming, terutama Asus ROG Phone 3, apakah ini worth it atau enggak? Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Pasti gak sedikit ya orang yang mikir keras buat ngeluarin 9 juta lebih buat ponsel gaming. Termasuk saya. Saya emang suka gadget dan suka main game, tapi buat main game di ponsel tuh agak kurang doyan lah. Dan takutnya beli ponsel gaming performanya oke, tapi yang lainnya takutnya tuh B aja. Tapi Asus ROG Phone 3 ini ternyata nggak gitu. Langsung aja yang pertama itu penampilan luar dalam yang kalem. Penampilan fisik dari ponsel ini tuh emang kelihatan gaming banget ya. Apalagi di bagian belakang. Ada logo ROG yang bisa kita kustomisasi. Gak cuma nyala pas kita main game doang, lagi standby, ada notifikasi, muter musik, pokoknya bebas diatur ya si logo tersebut. Terus hadir juga garis yang walaupun cuman pola biasa, tapi menurut saya tuh tetap cakep ya. Si garis di belakangnya tuh nunjukin kesan kokoh. Yang berubah tentunya ada di heatsink ini. Sebagian ada yang nyangin emang, gak kayak ROG Phone 2 yang lebih kelihatan gahar. Tapi sih saya lebih suka ini ya, lebih kalem kelihatannya. Dan mungkin ada yang bertanya apakah bagian si aerodynamic sistemnya itu beneran transparan atau cuma stiker yang ditempel doang. Nah, kalau kalian lihat video Jerry Rig Everything, pas dibongkar ini tuh beneran transparan ya, gak cuman estetik doang. Tentunya bagian ini tuh tetap dinginin mesinnya. Sayangnya emang Asus gak mau ubah desain secara keseluruhan di seri ketiga ini ya, karena ninggalin banget sidik jari sih jujur. Lalu cukup licin juga. Mungkin kedepannya bisa ngusung desain baru ya, atau mungkin ada si kaca bagian belakangnya di frosted glass, ya itu saran aja sih. Lalu yang disayangin juga sih, Asus ROG ini tuh gak punya jack 3,5 mm. Sangat disayangkan. Walaupun emang ya dikasih dongle, tapi ya agak kurang serg aja sih. Emang ya kita dikasih lubang USB Type-C 2 biji. Ya mungkin ya yang satu buat si dongle, yang satu buat ngecharge. Tapi ya saya tetap lebih prefer si jack 3,5 mm aja sih. Dan overall saya tetap suka desainnya ya, pas racikannya tuh antara ponsel gaming dan ponsel premium. Saya juga gak keberatan sih bagian depan gak punya poni atau punch hole, karena bagian depannya tuh asik banget. Nanti kita bahas di bagian lain ya. Kedua, kita bahas fitur non-gaming yang lengkap. Pasti yang dikhawatirkan di sebuah ponsel gaming di mata orang yang gak ngejar game doang adalah sebuah fitur yang bukan membahas masalah game doang. Tapi Asus pas banget yang nerapin fitur-fitur yang ada. Salah satunya tentunya NFC. Jadi bisa bikin tenang kalau kalian butuh pembayaran-pembayaran atau hal lainnya yang terkait dengan fitur ini. Lalu fitur softwarenya juga lengkap ya, berbagai gestur, twin apps, lock apps, dan yang unik di sini juga ada fitur baterai. Kalau nggak salah ini tuh udah ada ya di Zenfone 6 tahun lalu. Jadi kita bisa ngatur speed charge kita dan bisa atur maksimal kita ngecharge tuh sampai berapa persen. Karena setiap baterai itu punya baterai cycle masing-masing dan si baterai cycle itu bakal berkurang satu kalau misalkan kita ngecharge sampai 100%. Jadi ya emang ujungnya kalau misalkan kita ngecharge gak sampai 100 pun bakal berkurang umur baterainya. Tapi seenggaknya dengan kita nggak sering ngecharge sampai 100, si umur baterainya tuh bakal lebih panjang. Dan emang saya udah lama ya gak pernah ngecas barang elektronik apapun sampai 100%. Pokoknya masalah fitur non-gaming jangan dikhawatirkan. Dan yap, nyambung ke bagian penampilan UI-nya. Walaupun punya fitur yang lengkap, ini punya penampilan yang stok Android banget. Saya suka penampilannya, jadi gak maksa kita punya UI yang gaming banget gitu. Jadi ya ini lebih fleksibel. User experience-nya tuh asik banget, gak neko-neko. Kalaupun kalian pengen kelihatan gaming banget, Asus punya tema yang biar kelihatan ponsel kita tuh lebih gaming. Saya gak ada masalah ya sama UI-nya, kecuali di bagian always on panel. Yang menurut saya kaku, belum banyak pilihan, belum banyak kustomisasi, gak bisa atur ya jam tayangnya. Mungkin di update berikutnya bakal ditingkatin sih. Kalau kalian gak suka always on panel, tenang aja, karena di atasnya ada lampu notifikasi yang kita bisa atur juga. Selanjutnya yang keempat, layar dan speaker yang bukan cuma buat ngegame doang. Kalau dari 90Hz ke 60Hz tuh emang kerasa beda ya, cuman nggak pakai banget. Tapi kalau kita udah nyoba 144Hz dan kita pindah ke 60Hz, kerasa gak nyaman. Kerasa beda banget. Smooth, sangat smooth. Dan juga sensitif disentuh. Tentunya gak modal smooth doang ya, warnanya tuh nendang, bener-bener kayak warnanya. Tentunya udah dukung HDR10 Plus juga.
Jadi layar ini bukan cuma enak nge-game doang, tapi enak buat sosmedan, YouTube, atau nonton Netflix. Sangat nyaman dan enak. Apalagi ditambah speaker yang nendang banget. Speaker hasil kerjasama optimasi oleh Direct ini benar-benar enak didengarnya. Apalagi ditambah speakernya ngadep ke depan, ngehadap ke kita. Udah jarang banget kan speaker ponsel ditaruh di bagian depan ya. Karena ya kebanyakan sekarang ada notch lah, ada punch hole lah, jadi ya terbatas gitu. Jadi ada alasan tersendiri kenapa Asus gak mau nerapin layar full screen atau layar kekinian kayak ya yang lainnya. Dan itu gak masalah. Kelima tuh ini bukan cuma persoalan kecepatan doang. Emang Asus ROG Phone ini tuh adalah ponsel yang kencang banget. Karena spek chipset, RAM, dan ROM udah paling tertinggi. Jadi masalah performa keseharian jangan ditanyakan. Apalagi udah ditunjang sama layar dan speaker yang tadi kita udah bahas. Nah, persoalan gamingnya oke banget men. Mungkin yang kalian khawatirkan adalah masalahnya panas. Apalagi kalau kita gak pakai cooling atau kipas tambahan yang kita mesti beli. Tapi saya coba main berbagai game kayak COD, PUBG, Honkai Impact, Asphalt 9, Mortal Kombat, pokoknya dan lainnya. Setengah jam lebih suhunya tuh ada di kisaran 40-an aja. Pakai wifi dan suhu ruangan tanpa AC. Segitu tuh udah enak ya dan cukup stabil. Kita main berbagai game tersebut dengan settingan grafis maksimal yang tentunya main PUBG juga 90 FPS, baterainya ngurangin 9% selama 35 menit. Fitur gamingnya juga ini lebih kompleks ya, gak kayak ponsel lainnya. Kalian bisa ngaktifin X mode dengan cara manual atau diremas pakai tangan. Mode ini bisa ningkatin performa ke maksimal. Lalu si game Genie di ponsel ini juga bisa di customizable, sangat. Setiap game kita bisa atur manual, gimana grafisnya, gimana refresh rate-nya, dan lain. Pokoknya bisa terorganisir dengan baik. Termasuk kalau misalkan kita bingung ya, mana game yang support 144Hz atau 90Hz dan sebagainya, si Asus udah ngasih rekomendasi di aplikasinya. Karena kan nggak semua game dukung refresh rate tinggi. Tentunya air trigger yang ada juga bisa dikustomisasi di setiap game. Mau tekanan gimana di setiap game kita bisa atur. Pokoknya paket lengkap lah kalau nge-game di sini. Termasuk kalau kalian mau nge-record, mau streaming dan sebagainya, Asus ini udah punya 4 mic. Yang agak disayangin ini emang di bagian feedback dari air trigger-nya tuh getarannya agak kasar ya menurut saya dan kita gak bisa ngatur. Dari semua fitur yang tadi dibahas, yang dikhawatirkan pasti adalah masalah baterai. Apalagi udah 144Hz. Tapi tenang aja men, baterai ponsel ini tuh awet banget. Ngecas juga udah cepet lah dengan speed 30 watt. Dan yang terakhir yang dikhawatirin adalah pastinya tentunya adalah kamera. Pasti kalian berpikir, ya ponsel gaming pasti agak maksa lah ya kameranya. Emang iya, tapi itu adalah di sektor kamera makronya. Asus kayak maksain aja gitu, ada peningkatan di sektor kamera, yaitu nambah 1 biji aja buat ngehadirin kamera dedicated makro di sini. Padahal kalau emang mau neken budget, cukup 2 kamera aja sih kalau kata saya. Wide sama utama aja. Kalaupun maksain 3, ya udah sama telefoto aja. Tapi makro di 9 jutaan tuh bahkan nyentuh 10 juta ini tuh ya, gak banget maksa sih. Untungnya hasil kameranya tuh bagus. Emang di harga segini ada yang bisa nyajiin hasil lebih bagus. Tapi mengingat ini tuh ponsel gaming, hasilnya tuh ada di luar ekspektasi. Detailnya bagus, HDR-nya oke. Paling yang kurang oke tuh buat saya ada di masalah warna yang terlalu punchy. Emang sih selera banget ya, tapi ya saya kurang serg aja. Kalau malamnya juga bisa ke-manage dengan baik, termasuk kamera depannya. Oke, walaupun terlihat diperhalus muka saya, walaupun ya AI-nya dimatiin. Rekamannya udah mantep ya, karena bisa ngerekam sampai 8K. Tapi walaupun ngerekam 4K 60 fps, ini tuh ngerecordnya kerasa delay. Di 1080p ini udah cukup bagus, dan kalau kita bawa jalan kestabilannya tuh oke. Jadi jangan dikhawatirkan ya masalah kualitas kamera walaupun nggak akan sebaik ponsel di harga sebanding lainnya.
Kalau ini perekaman 1080p ya, 60 fps, ini nggak kerasa delay ya, lebih bagus ini ya sisi 1080p, dan hasilnya nggak kelihatan lebih diperhalus ya dibandingkan yang 4K tadi. Kayaknya si 1080p lebih recommended sih, kayaknya 4K butuh update aja sih biar lebih oke. Dan ini pergerakannya lebih smooth ya, lebih halus, dan recommended kalau misalkan masalah kestabilan juga masih tetap stabil ya kayak si 4K nya seperti itu. Cukup bagus ya. Si detailnya juga oke kan, bisa kelihatan. Jadi kalau kamera depannya mentok di 1080p ya, cuman bisa 60 fps, jadi lumayan, jadi pergerakannya cukup smooth. Dan hasilnya saya lebih suka ya dibandingkan selfie. Kalau misalkan ngambil gambar kamera depan, ini lebih oke aja. Pergerakannya halus dan cukup bagus ya. Detailnya juga oke. Ini bisa kepake buat vlog walaupun ponsel gaming. Kalau misalkan diajak jalan juga ya tetap stabil ya, hasilnya tetap stabil kalau diajak jalan. Jadi well done lah. Asus ROG Phone ini tuh recommended banget buat dibeli. Ini ponsel gak cuma bicara performa cepet doang. Kalau bicara performa cepet doang ya di bawahnya juga banyak. Ini ponsel tuh ningkatin pengalaman ngegame kita lebih asik walaupun kita gak beli aksesoris tambahannya. Masalah fitur non-gamingnya juga udah oke ya, kalian gak usah khawatir karena udah lengkap. Jadi ya, gak perlu khawatir untuk beli ponsel kedua yang nyari fiturnya biar lebih lengkap, gak usah. Dan mungkin nanti bakal ada video terpisah bahas tentang ponsel gaming. Karena ada sebagian orang yang nganggep ponsel gaming itu cuman gimmick belaka. Oke, jadi itu saja review Asus ROG Phone 3. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video dan obrolan lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.